Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam pagi hari ini kita mau bersukacita mengagungkan nama Tuhan. Kita hanya bisa dekat dengan kasih Bapa saja. Kita memperoleh ketenangan. Dan kita mau saat pagi hari ini kita masuk dalam hadirat Tuhan. Hanya kepada Dia kita memperoleh ketenangan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Kami dikuduskan, untuk kami diurapi, untuk kami dapat memuliakan nama
Dialah Tuhan yang bertata lewat pujian kami. Dialah Tuhan yang hadir dalam ibadah kami pagi hari ini. Urapi kami semua, karena kami mau siap untuk mempermuliakan nama-Mu. Setiap kuasa yang mau mengganggu ibadah kami patahkan, kami tolak dalam nama Yesus. Hanya kuasa-Mu saja yang bekerja saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan saat pagi hari ini, karena sukacita Tuhan membuat kita tidak lelah untuk kita bekerja di ladangnya Tuhan. Kita katakan puji dengan penuh sukacita, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menerbang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu.
Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Ya, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, dan kita bersyukur karena kasih dan kebaikan Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan, khususnya jemaat yang ada di Jambon. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun beberapa minggu-minggu ini kita masih di dalam kondisi di mana wabah COVID-19, tetapi saya rindu kita tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Amin. Sekalipun Bapak Ibu di rumah menyaksikan khotbahnya saya, beribadah menyaksikan kebenaran firman Tuhan, kita tetap semangat, kita tetap percaya bahwa wabah ini akan segera berlalu. Amin. Pagi hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan dengan judul firman Tuhan, tetap setia di segala keadaan. Di dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12. Suratan 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah boleh membuka Alkitabnya bersama-sama. Kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku sehingga hari Tuhan. Ini apa yang kita sudah baca ini adalah sebuah suratan Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Dia menyampaikan kesaksian pelayanan yang dialami oleh Paulus dalam pelayanannya. Di ayat yang ke-8 dia menyampaikan bahwa jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Paulus menyampaikan kepada anak rohaninya secara khusus, Timotius, dua hal. Yang pertama, jangan malu menyaksikan tentang Injil. Yang kedua, dia menyatakan ikutlah menderita. Kita tahu bagaimana Paulus dalam pelayanannya dia mengalami banyak hal. Bahkan dia berkata, jangan malu bahwa aku seorang hukuman. Begitu banyak pengalaman Paulus yang menyedihkan, sehingga dia menyampaikan ini kepada Timotius. Maka saya beri judul firman Tuhan, tetap setia di dalam segala keadaan. Paulus dia pernah mengalami keadaan-keadaan dalam pelayanan, mungkin bagi dia sesuatu yang menyakitkan. Ada saat-saat kadang di mana juga kita mengalami keadaan begitu, termasuk keadaan sekarang ini. Pertanyaan saya, apakah kita tetap setia? Firman Tuhan mau kita tetap setia dalam segala keadaan. Kenapa Paulus menyampaikan supaya tetap setia dalam keadaan segala keadaan? Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kenapa Paulus dia tetap setia dalam pelayanan dalam segala keadaan yang dia alami? Seperti dia berkata di ayat yang ke-8, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jangan malu karena aku seorang hukuman. Dia dihukum bukan karena dia melakukan dosa, tapi dia dihukum karena dia seorang pemberita Injil, sehingga dia dihukum. Kalau kita mau perhatikan ini,
Ada dua hal mengapa Paulus dia tetap setia dalam segala keadaan pelayanan yang sedang dihadapi dia. Yang pertama adalah ayat yang ke-12, dia firman Allah berkata demikian. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Perhatikan ayat ini. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dia berkata dia tidak malu. Karena apa? Aku tahu kepada siapa aku percaya. Yang pertama, mengapa kita harus setia dalam segala keadaan? Yang pertama, karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Ini yang membuat Paulus tetap teguh apapun keadaannya dia. Sekalipun dia sedang dalam kondisi yang sulit, sekalipun dia menjadi seorang tawanan di dalam penjara, sekalipun dia pernah mengalami karam kapal, sekalipun Paulus pernah menderita dan didera di luar batas, dia berkata demikian. Tetapi dia menulis kepada anak rohaninya Timotius, dia berkata dia tetap setia dalam segala keadaan itu. Karena apa? Yang membuat Paulus tetap setia karena dia berkata bahwa aku tahu kepada siapa aku percaya. Paulus dia setia karena apa? Dia tahu kepada siapa dia percaya. Siapa yang dipercayai dia. Jadi karena dia tahu kepada siapa dia percaya, yaitu tentu dia mempercayai siapa? Tuhan Yesus. Tentu Paulus dia tahu. Ayat yang ke-8 itu, apapun keadaan yang dialami, Paulus tidak pernah berubah sikapnya dia dalam melayani Tuhan. Dia tetap dia semangat, dia tetap dia setia melayani. Kadang banyak keadaan yang sulit membuat orang menjadi teratur mundur. Kadang keadaan yang sulit membuat orang berubah setia untuk beribadah. Tetapi Paulus tidak berubah. Dia berkata jangan malu, jangan ragu, jangan menyesal, jangan lemah. Komitmennya mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Dia punya komitmen yang teguh di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Komitmen Paulus sangat tinggi. Komitmennya melayani Tuhan. Karena apa? Dia tahu siapa yang dia layani. Dia tahu kepada siapa dia percaya. Sehingga dia memiliki komitmen yang sangat tinggi. Ayat yang ke-13 kita melihat. Ayat yang ke-13, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus. Paulus berkata, kenapa dia tahu kepada siapa dia percaya? Dia berkata bahwa peganglah ajaran yang sehat. Orang yang ngerti, punya pengalaman, dia pasti memegang pengajaran ini. Pegang teguh. Lakukan dalam iman dan kasih. Ini yang membuat Paulus dia mengerjakan, dia berpegang. Yesus itu pegangan hidup. Yesus itu yang saya harus pegang. Yesus itu yang harus saya percaya. Dia melakukannya dalam iman dan kasih. Amsal pasalnya yang ke-29, kita bisa perhatikan di dalam Amsal pasal 29 ayatnya yang ke-25. Amsal 29 ayat 25, demikian firman Tuhan. Jangan takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Ini di ayat yang terakhir, kalimat terakhir, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Ini yang membuat Paulus dia berkata dalam perjalanan suka dukanya dia tetap setia. Karena apa? Aku tahu kepada siapa aku percaya. Amsal berkata di ayat 25 ini,
bahwa siapa yang percaya kepada Tuhan dilindungi. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Percaya kepada Tuhan dilindungi, percaya kepada Tuhan dilindungi. Ini yang membuat Paulus dia tetap berpegang dan dia berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Dia Allah yang melindungi. Badai boleh datang, kesulitan boleh datang, tetapi yang dia percaya sanggup melindungi. Apapun keadaan kita hari-hari ini Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu sedang hadapi dalam kehidupan, percayalah seperti Paulus yang percaya kepada Tuhan. Engkau harus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Bahwa orang yang percaya dilindungi Tuhan. Yohanes pasal 5 ayat 24, demikian kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Jadi kembali ditegaskan bahwa barang siapa percaya kepada Dia memiliki hidup yang kekal. Bapak perhatikan, Paulus berkata, kepada siapa aku percaya? Orang percaya kepada Tuhan dilindungi. Orang yang percaya kepada Tuhan memperoleh hidup kekal. Hari ini poin yang pertama, Bapak Ibu, mari kita mempercayai Tuhan. Seperti Paulus menaruh percayanya kepada Tuhan dan dia berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang dapat menolong kita, dapat melindungi Bapak Ibu. Di tengah kondisi apapun, tetaplah setia karena engkau punya Tuhan. Kepercayaan. Yang kedua, Paulus berkata begini di dalam ayat pokoknya tadi, di ayat yang ke-12. Yang kedua, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakan. Ada penekanan di ayat yang ke-12, kata aku yakin Dia berkuasa memelihara. Yang kedua, kenapa kita tetap setia dalam segala keadaan? Karena kita punya Tuhan. Kita yakin Allah berkuasa memelihara. Ini keyakinannya Paulus yang disampaikan kepada Timotius, bahwa dia memiliki keyakinan bahwa aku yakin Allah berkuasa memelihara. Ayat 12, bahwa Allah itu berkuasa memelihara kita. Paulus begitu yakin dan berkata, aku yakin Allah berkuasa memelihara. Dia berkuasa. Ayat yang ke-7 di dalam 2 Timotius pasal pertama ayat 7, firman Allah berkata demikian, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ini bahwa Allah berkuasa. Dia memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Bapak Ibu, Allah berkuasa. Dia Allah yang berkuasa. Aku yakin, Paulus berkata, aku yakin Allah berkuasa. Kuasanya Allah bukan hanya di dalam Allah saja, tetapi kuasa Allah itu diberikan untuk saya dan saudara. Amin. Kalau kita harus mempercayai, dikatakan bahwa Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Bapak Ibu, orang yang kuat tidak peduli sesulit apapun kesukaran yang kita alami, tidak peduli seberapa beratnya pun karung 50 kilo. Tetapi kalau kekuatan kita melebihi itu, kita berkata saya mampu.
Tapi Bapak Ibu, 1 kilo pun gula, tapi tangan kita nggak punya kekuatan, itu menjadi beban yang berat. Saya mau berkata begini, di dalam Tuhan kita diberi kekuatan, diberi kuasa, roh yang membangkitkan kesulitan Tuhan. Di dalam firman Tuhan berkata, Mazmur 37 ayat yang ke-28. Mazmur 37 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Perhatikan kalimat ini, luar biasa. Orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya apa? Akan terpelihara. Aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara. Firman Allah berkata bahwa Tuhan orang-orang yang dikasihinya terpelihara sampai selama-lamanya. Bapak Ibu terpelihara karena Dia berkuasa memelihara. Aku yakin ini yang membuat Paulus dalam segala keadaan bahwa ada pemeliharaan Tuhan. Paulus sebelum akhir hidupnya di akhir hidupnya Paulus, dia menulis surat kepada Timotius di 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6. 2 Timotius pasal 4 di ayat 6, sebelum akhir hidupnya Paulus, dia mau ceritakan tentang pemeliharaan Tuhan. Dia berkata di dalam 2 Timotius pasalnya yang pasal 4 ayat 6 dan 8. Saya bacakan kepada kita. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ini akhir. Dia mau cerita tentang pengalaman. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Perhatikan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, dan pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus menceritakan bagaimana sampai akhir hidupnya dia berkata bahwa mengenai darahku, dan saat kematiannya sudah dekat. Tetapi dia berkata, telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan, diberikan Tuhan. Paulus mau berkata sederhana begini, bahwa Allah yang sudah memelihara hidupnya sampai pada akhir hidupnya, sampai finish akhir, ada pemeliharaan Tuhan. Dia beri dia mahkota kebenaran, dan dia menutup begini, tetapi bukan hanya kepada aku, tetapi kepada semua orang yang merindukan kedatangan, termasuk saya dan saudara. Ada pemeliharaan Tuhan di hidup kita di dunia ini. Ada pemeliharaan Tuhan sampai akhir hidup kita. Sampai akhir ku menutup mata, di situ Tuhan pelihara. Bapak Ibu, dipelihara Tuhan sampai akhir. Yang pertama, mahkota kehidupan. Paulus mau bercerita bahwa ketika kita tetap setia di segala keadaan, engkau tetap setia, kau dipelihara Tuhan sampai akhir. Sebelum saya akhiri khotbah saya mau menegaskan kepada kita, Bapak Ibu, ketika kita tetap setia dalam segala keadaan, percayalah Tuhan pelihara hidup kita dari awal sampai saat kematian kita di dunia ini, bahkan sampai kita masuk kepada kehidupan yang kekal, kita menerima mahkota kehidupan. Kesimpulan firman Tuhan pagi ini, tetaplah setia dalam segala keadaan, apapun. Tetaplah setia dalam segala keadaan apapun. Dia atau Yesus yang kita percaya berkuasa memelihara
Dia Yesus yang kita percaya, yang Bapak Ibu sembah, berkuasa memelihara dan menolong kita. Tuhan memberkati. Kita naikkan pujian. Apapun yang terjadi dalam hidup, bahwa Dia pasti menolong kita. Lewat gunung yang tinggi sekalipun, dalam lembah, apapun persoalan, bawa kepada Tuhan. Dia, aku percaya, aku tahu kepada siapa aku datang. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah meragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah meragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Dengan iman apapun, naikkan dengan iman. Jadi dalam hidup ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Yes Tuhan, Kau bersabda dan selamat. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami percaya bahwa dalam segala keadaan apapun, kami mau tetap setia kepada Tuhan. Sebab kami tahu kepada siapa kami percaya. Sebab kami tahu Allah dapat berkuasa melakukan apapun. Sebab kami percaya Tuhan, kami yakin Allah berkuasa dapat memelihara. Bahkan kami bersyukur seperti apa yang sudah disampaikan firman-Mu lewat Paulus, bahwa supaya kami tahu kepada siapa kami percaya, yaitu Yesus yang dapat menolong kami, Yesus yang dapat memelihara kami di hidup di dunia ini sampai pada kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan. Pagi ini apapun yang sedang dialami oleh seluruh umat-Mu, kami umat-Mu, apapun pergumulan kami masing-masing, kami tahu Tuhan sanggup menolong kami, bahwa roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Dan roh yang dari Tuhan adalah roh kekuatan yang membangkitkan kami. Roh yang dari Tuhan yang membangkitkan
Kau pelihara hidup umat-Mu Tuhan, seluruh jemaat Tuhan. Apapun yang sedang mereka alami, jamahan Tuhan turun atas Engkau. Tuhan menjamamu, Tuhan memberkatimu, Tuhan memulihkanmu di dalam nama Yesus. Apapun keadaanmu hari-hari ini, pemeliharaannya sempurna, pertolongannya sempurna. Diberkatilah rumah tangga umat-Mu, diberkatilah pekerjaan mereka, diberkati kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hidup kami di tengah-tengah wabah yang terjadi hari-hari ini. Lindungi umat-Mu Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah. Tuhan kiranya memberkati kami semua, Tuhan kiranya menolong kami. Biarlah kiranya kasih, kemurahan dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya yang tunggal, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, itulah yang menolong, menyertai hidup kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama berkata